Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Milana Zakia, Ibu dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai letak dan batas wilayah Indonesia. Sebelum materi disampaikan, Ibu akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari lagu nasional tersebut sudah tergambar bahwa letak Indonesia itu sangat luas sekali. Sebelum kita mengetahui letak dan batas wilayah Indonesia, kita harus tahu asal nama Indonesia itu berasal dari mana. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani, yaitu Indus yang berarti India dan Nesos yang berarti kepulauan. Jika disatukan, nama Indonesia itu berarti Kepulauan India. Nama Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1950 dalam majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelagos dan Eastern yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, yaitu James Richardus Logan dan George Samuel Winder Earl. Nama Indonesia mulai mendapat perhatian publik secara luas ketika dideklarasikan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan negara yang bernama Republik Indonesia. Lalu selanjutnya ada koordinat geografi Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomi ini letaknya di antara dua benua besar, yaitu Asia dan Australia. Sekitar 1-2 juta tahun yang lalu, bagian barat Indonesia yang disebut Selat Sunda itu menyatu dengan benua Asia dan bagian timurnya kepulauan sekitar Papua itu menyatu dengan benua Australia. Letak astronomi ini juga memberikan pengaruh terhadap iklim dan cuaca dan di Indonesia. Ngomong-ngomong tentang iklim dan cuaca, iklim Indonesia terletak di daerah tropis yang disebabkan oleh intensitas penyinaran matahari yang stabil selama rata-rata 12 jam per hari sepanjang tahun, sehingga iklimnya didominasi oleh iklim tropis dengan ciri-ciri yang pertama, suhu udara tinggi sepanjang tahun. Rata-rata suhu berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Yang kedua ada kelembapan tinggi. Kelembapan yang tinggi ini disebabkan oleh udara di Indonesia cenderung lembab karena banyaknya penguapan air dari laut dan daratan. Lalu yang ketiga ada curah hujan yang tinggi. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi terutama pada musim hujan. Lalu yang keempat ada perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Setelah membahas iklim tadi, sekarang kita akan membahas cuaca. Ada yang tahu nggak cuaca itu apa? Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu lokasi dalam jangka waktu yang singkat. Cuaca di Indonesia tidak dapat diprediksi dan dapat berubah secara tiba-tiba. Kenapa sih cuaca di Indonesia itu suka berubah secara tiba-tiba? Itu karena Indonesia letaknya di sekitar garis ekuator. Iklim yang dialami daratan Indonesia relatif stabil. Dan kita hanya mengalami 2 musim dalam setahun, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu di kedua musim ini relatif sama. Jadi gak ada tuh suhu yang super dingin dan super panas, seperti di belahan dunia yang lain. Untuk sebagian besar wilayah Indonesia, musim kemarau datangnya sekitar bulan April hingga Oktober, dan musim hujan datang sekitar November sampai Maret. Tapi, biasanya kita harus sedia payung sebelum hujan nih. Karena sebagian besar wilayah kita itu wilayah dengan iklim hutan hujan tropis, jadi musim kemarau pun bisa turun hujan. Bahkan ada beberapa wilayah seperti
Kalimantan dan Sulawesi yang hujannya relatif sama di musim hujan dan di musim kemarau. Setelah kita membahas mengenai iklim dan cuaca di Indonesia, waktunya kita akan membahas mengenai zona waktu di Indonesia. Karena letak astronomi Indonesia berdasarkan garis bujur antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, menjadikan Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu ada waktu Indonesia Barat atau biasa disingkat dengan WIB, waktu Indonesia Tengah atau biasa disingkat dengan WITA, dan waktu Indonesia Timur biasa disingkat dengan WIT. Berdasarkan gambar tersebut, masing-masing zona atau wilayah waktu berjarak 15 derajat, sehingga memiliki selisih waktu selama 1 jam. Contohnya, jika di Jakarta sekarang pukul 7, maka di Denpasar waktu menunjukkan pukul 8 WITA. Sementara di Kota Jayapura waktu akan menunjukkan pukul 9 karena termasuk ke wilayah WIT. Setelah kita membahas mengenai zona waktu Indonesia, sekarang kita akan membahas mengenai letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis, berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Secara umum, wilayah Indonesia berada di antara daratan benua Asia dan daratan benua Australia. Indonesia terletak di tengah-tengah antara benua Australia dan Asia. Indonesia merupakan persimpangan banyak budaya dan peradaban karena posisinya yang strategis. Lalu selanjutnya ada Indonesia juga berada di antara 2 samudra, yaitu perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Pasifik berbatasan dengan Indonesia timur dan utara, serta Samudra Hindia di barat dan selatan. Potensi iklim dan sumber daya kelautan Indonesia sangat dipengaruhi oleh lokasi ini. Posisi Indonesia yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra tersebut membuat Indonesia adalah salah satu negara dengan posisi yang paling strategis di dunia. Setelah kita membahas mengenai letak geografis, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak letak Indonesia secara geografis. Dalam aspek ekonomi, Indonesia berada di persilangan kegiatan ekonomi dunia. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan yang merupakan negara-negara produsen komoditas perdagangan dunia akan menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah transit dan rute transportasi perdagangan internasional yang menuju kawasan Asia Tengah, Afrika, dan Eropa sebagai area mitra dagang negara-negara Asia Timur. Yang kedua ada aspek sosial. Bangsa Indonesia berinteraksi dengan berbagai bangsa di dunia, seperti bangsa di Indonesia dan Australia. Yang ketiga ada aspek budaya. Indonesia mendapatkan pengaruh budaya dari budaya bangsa di sekitarnya, sehingga interaksi dari warga lokal dengan warga asing yang akhirnya membentuk percampuran budaya dalam bentuk asimilasi bahkan akulturasi budaya. Dari lagu nasional yang tadi Ibu nyanyikan ada kalimat mengenai tanah airku. Lalu apa sih tanah airku itu? Tanah airku sering kita menyebut Kepulauan Indonesia sebagai tanah air kita karena wilayah negara kita itu unik banget. Lebih banyak daerah airnya dibandingkan dengan daratannya. Sekitar 65% dari wilayah Indonesia tertutup air dan 35% sisanya adalah daratan. Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia. Maka dari itu, kita akan membahas mengenai luas dan pembagian wilayah Indonesia. Luas daratan di Indonesia sekitar 1.922.570 km persegi dan luas perairan di Indonesia sekitar 3.257.483 km persegi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah yang sangat luas. Menurut Badan Informasi Geospasial, total luas wilayah Indonesia berada sekitar 5.180.053 km persegi. Luas ini mencakup daratan, perairan, dan juga zona ekonomi eksklusif atau biasa disingkat dengan ZEE. Setelah kita membahas mengenai luas wilayah Indonesia, sekarang kita akan membahas mengenai pembagian administratif dan pembagian geografis Indonesia. Indonesia secara administratif terbagi menjadi 38 provinsi. Setiap provinsi terdiri dari banyak kabupaten atau kota dan 1 ibu kota.
Pembagian administratif ini didasarkan pada lokasi fisik, sejarah, dan budaya. Lalu, yang kedua ada pembagian geografis. Secara geografis, Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa wilayah utama. Yang pertama, Kepulauan Sunda meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua ada Kepulauan Sunda Kecil meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga ada Kepulauan Maluku. Terletak di bagian timur Indonesia, terdiri dari banyak pulau kecil. Lalu yang keempat ada Papua, pulau terbesar di Indonesia dan merupakan bagian paling timur Indonesia. Lalu selanjutnya ada bentang alam. Indonesia memiliki pemandangan alam yang sangat bervariasi karena letak geografisnya yang unik dan ratusan pulau. Semuanya tersedia bagi kita di negara kita, mulai dari pulau yang menakjubkan hingga pegunungan yang sangat megah. Selanjutnya ada batas wilayah Indonesia. Batas wilayah terdiri atas dua jenis, yaitu batas hukum politik yang ditetapkan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan antara dua negara atau lebih, dan batas fisik yang ditentukan berdasarkan kenampakan bentak alam atau geografis antar wilayah negara. Dalam batas hukum atau politik, Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 menyatakan tentang lebar wilayah laut teritorial Indonesia dinyatakan seluas 12 mil. Selanjutnya ada batas geografis. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dengan batas alami berupa pegunungan dan sungai. Selain itu, di bagian utara juga terdapat perairan Laut Cina Selatan yang memisahkan Indonesia dari negara-negara seperti Vietnam dan Filipina. Di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia yang dipisahkan oleh Samudra Hindia dan Laut Timur. Bentang alam yang menjadi pembatas alami di wilayah ini terutama berupa lautan yang luas. Lalu ada batas barat Indonesia adalah Samudra Hindia yang memisahkan negara ini dari negara-negara di kawasan Asia Selatan seperti India dan Sri Lanka. Di bagian ini, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Selat Malaka yang memisahkan Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Berdasarkan materi yang sudah Ibu sampaikan, memahami letak geografis Indonesia itu sangat penting. Yang pertama untuk menghargai keragaman budaya di Indonesia, yang kedua untuk mengembangkan sumber daya alam yang berada di Indonesia, yang ketiga untuk mitigasi bencana, yang keempat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.